Bulan ini kita telah memasuki bulan yang baru, bulan September ini. Dan bulan lalu kita telah merayakan kemerdekaan, tapi saya masih cannot get over ya. Karena saya minggu lalu itu saya berada kebetulan dari Kupang gitu ya. Saya di sana ikut merayakan ulang tahun daripada gereja DOCC yang di Kupang, salah satu gereja yang di bawah sinode GKIP, sinode kita. Dan kebetulan saya juga ikut merayakan hari kemerdekaan bersama-sama dengan mereka. Dan saudara-saudara tahu kalau di Kupang itu terkenal dengan, semua udah tahu ya, CI. Wah, saya baru tahu ya ternyata ya di Kupang itu luar biasa itu. Itu tuh ternyata di sana itu bukannya tanahnya itu kayak hutan tropis gitu. Itu tanah ternyata tanah tandus, saudara-saudara. Itu tanahnya itu kayak padang. Saya baru nginget kalau padang belantara ya, model padang tahu nggak ya, padang gurun gitu ya. Itu banyak, itu kan savana mereka itu. Panas banget di sana. Meskipun banyak seafoodnya gitu ya. Kita lupa di sana itu dikelilingi oleh air ya gitu ya. Bukan nggak semuanya gitu, nggak cuman babi doang gitu yang ada di sana ya. Ada sapi, ada kuda segala macam. Ternyata yang terkenal di daerah sana itu, di daerah timur, daerah NTT segala macam itu adalah peternakan, saudara-saudara. Bukan hasil bumi, lebih banyak peternakannya sebenarnya. Orang-orang aslinya itu di sana. Dan saya juga sama itu belajar gitu ya. Banyak mengenai peternakan. Saya dijemput sama salah satu orang, escortnya yang ada dari sana itu, hospitality-nya itu menjemput saya bersama dengan Pastor Rudi. Dan kita banyak ngomongin mengenai peternakan. Ini luar biasa sekali. Karena apa? Saya baru tahu mirip kayak di Israel. Ternyata ya kalau mereka itu kalau lagi beternak ya, ini saya cerita sedikit gitu ya. Lagi beternak nih, itu kan ada namanya kambing, domba segala macem gitu ya. Itu tuh kadang-kadang itu mereka itu pakai ketapel. Saya ini bingung juga, apa itu ketapel untuk apa? Untuk binatang buas? Enggak sih. Di sana saya jarang lihat sih binatang buas gitu. Untuk apa sih ketapel itu? Ternyata itu ketapelnya. Kalau saudara ingat ya ketapel itu siapa yang pakai kalau di Alkitab? Ini cuma Daud ya yang pakai ketapel kan, pakai umban gitu loh ya, pakai batu-batuan gitu. Ternyata mereka bukan hanya untuk nyambit musuh hewan liar, tetapi yang terutama jadi kalau misalnya ada hewan gitu ya, misalnya kayak kambing, domba gitu, perginya kejauhan gitu ya. Itu nggak diteriak-teriakin, woi, woi, balik, woi, gitu, nggak ngerti. Mereka nggak bakalan ngerti gitu bahasa manusia gitu. Meskipun mereka dengar suara gembalanya gitu ya. Tapi ini terpenting, itu batunya itu dipakai sling gitu ya, itu dilempar ke arah mereka. Jadi pada saat mereka kejauhan, itu dilemparnya itu beyond, di depan mereka. Pada saat di depan mereka, itu kambing langsung stop, blek. Habis itu dia putar arah. Ternyata itu, batu itu untuk mengarahkan mereka. Bukan untuk nimpukin doang hamanya yang ada di sana. So I'm learning gitu ya. Ternyata yang dipakai sama Daud itu Daud itu bukannya wah orang jago banget. Dia itu untuk supaya ngasih tahu. Karena kan enggak mungkin kan kecuali zaman dahulu udah ada drone gitu ya. Nembak itu kemana-mana gitu ya nakut-nakutin itu kan ada yang namanya anjing gembala juga ada gitu. Mereka pakai hal yang sangat simple. Dilempar batu ke depannya supaya mereka balik ke arah. Supaya mereka nggak kejauhan. Very interesting. Jadi semuanya itu tergantung sama gembalanya dan dia pakai hal yang simple. Batu kecil aja itu akan ngasih tahu domba-dombanya itu untuk balik arah. Nah, Tuhan pakai hal yang kecil. Tuhan pakai hal yang simple untuk mengalahkan Goliat. Kalau kalian merasa banyak Goliat dalam kehidupanmu, kalian merasa kayak nggak ada arah, ingat Tuhan pakai hal yang kecil untuk ngasih tahu saudara. He give you a small voice untuk ngarahin saudara. Enggak pakai hal-hal yang besar. Enggak teriak-teriak pakai toa kadang-kadang gitu ya. Wah kenceng-kencengan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan kalau diarahin sama lapangan gitu diarahin pakai toa gitu ya. Baru pada semuanya ngumpul. Enggak. Dia pakai hal yang kecil. Cuman dilempar batu sing gitu nih ngarah ke mereka tapi enggak kena ke mereka. Cuman di depannya aja. Hal yang simple. Itu Tuhan memberikan instructions. Sometimes kita ini bingung gitu ya, instruksinya itu apa sih? Seperti Tuhan itu mau ngomong apa sih lewat kejadian seperti ini?
From small, still, simple voice. Hal yang simple. Sometimes hal yang ada di dalam Alkitab. Hal-hal dalam firman, sesuatu yang simple. Dengerin. Dengerin that still small voice yang ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu yang Tuhan kasih. Most likely, that's the Holy Spirit wants to tell you something. Yang sering kita lakukan, kita ignore that voice. Kita nggak peduliin hal seperti itu. Kenapa? Kelihatannya terlalu simple, kelihatannya terlalu mudah, kelihatannya terlalu sederhana. Masa sih Tuhan ngomongnya kayak begitu? Oke, let's dig down ya. Mari kita sama-sama masuk ke dalam firman ya. Hari ini saya ingin bawakan apa yang saya udah bagikan di Kupang. Itu untuk saudara-saudara. Karena I know, I love you guys. I don't want you to miss it. Oke, ini luar biasa sekali. Saudara ingat ya waktu dulu kalau bangsa Indonesia itu kan suka, kalau udah dijajah sama bangsa asing, saudara tahu kan, mereka akhirnya memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus, ya kan? Nah, kita tahu tanggal 17 Agustus itu diproklamirkan, pada saat diproklamirkan, itu statusnya secara status Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu seluruh Indonesia sudah merdeka belum? Sudah. Tapi apakah seluruh penduduk Indonesia saat itu 17 Agustus, anggap kata pada saat itu belum ada internet, belum ada telepon, belum ada TV, belum ada apa-apa. Yang di pelosok-pelosok gitu. Kalau mereka nggak punya radio, mereka tahunya caranya gimana? Dari mulut ke mulut, nyampainya berapa lama? Mau nyuratinnya juga lama. 17 Agustus proklamasi, nggak semua orang Indonesia, seluruh Indonesia itu tahu bahwa mereka sudah merdeka. Kalau tidak ada yang ngasih tahu mereka. Jadi statusnya itu penting banget pertama, bahwa status orang Indonesia saat itu tuh sudah merdeka. Dan yang memberikan kemerdekaan, yang membuat mereka itu merdeka, itu adalah pahlawan, banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang, yang sudah mati mencucurkan darahnya, berjuang untuk kemerdekaan itu, sampai mereka bisa memproklamirkan. Sampai dikasih mic untuk bisa memproklamirkan. Ada yang rekam. Mereka memproklamirkan, sudah ada pernyataannya, tapi ada yang perang. Nah, seluruh orang Indonesia, enggak semuanya itu ikut perang. Saudara terima kemerdekaan sekarang. Yang perang siapa? Emang saudara ikut lawan Belanda? Enggak kan? Saudara ikut lawan Jepang? Enggak. Mereka yang perang. Saudara yang mendapatkan kemerdekaan. Mereka yang menang, saudara lebih daripada pemenang. You're more than conquerors. So hari ini saya akan berbicara mengenai more than conquerors. Bagaimana living your identity, bagaimana hidup di dalam identitas saudara itu membuat saudara bisa menjadi lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi status kita menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Statusnya kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan orang-orang yang menang. Kita ini adalah orang yang merdeka. Nah, status kita orang yang merdeka, sudah merdeka. Tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita nggak ada yang ngasih tahu bahwa kita ini sudah merdeka, bagaimana kita mau hidup sebagai orang merdeka? Itu nomor satu. Tetapi sudah dikasih tahu pun, banyak yang dari kita itu sulit sekali menerima kenyataan bahwa kita ini sudah merdeka. Bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena mata kita, panca indera kita, mengatakan semuanya, informasinya, bahwa kita ini kenyataannya banyak kalanya. Bagaimana kita bisa ngomong bahwa kita ini lebih daripada orang yang menang? Kayak berbicara mengenai kemerdekaan ini gak habis-habisnya gitu ya. Karena apa? Harusnya statusnya udah merdeka, tapi seolah-olah hidupnya gak merdeka. Kita gak merdeka dari pikiran. Kita gak merdeka dari sakit penyakit. Kita gak merdeka dari kekurangan. Kita berpikir, oh kita kan udah free, kita kan bisa seenak-enaknya.
Tapi dalam pemikiran kita ini masih banyak kebiasaan yang buruk. Di dalam karakter kita, masalah kita, baik dalam pernikahan, dalam pekerjaan, relationship, dalam karir, dalam keuangan, dalam masalah hutang, pergaulan yang tidak baik, lingkungan yang nggak baik, pemikiran yang buruk kita belum bisa lepas. Bahkan sakit penyakit yang membelenggu kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan hal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita juga kadang-kadang terbelenggu atau kita terikat dengan masa lalu kita yang menghantui kita. Perasaan ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan bersalah. Sometimes we are so guilty, kita ini sampai begitu lumpuhnya sehingga kita benar-benar kayak orang terikat, nggak bisa merdeka. Sometimes kita selalu merasa seperti orang pecundang, loser, yang terpuruk dari kekalahan demi kekalahan. Tahukah saudara-saudara bahwa hal itu membuat seolah-olah kita ini jalannya di tempat. Kayak nggak ada progres sama sekali. Sama seperti bangsa Israel. Mereka ini sudah keluar dari bangsa Mesir, mereka keluar dari negara Mesir, dari daerah Mesir. Secara fisik mereka tidak diperbudak lagi oleh Mesir. Oke? Tetapi sampai Kanaan pun mereka masih tidak bisa mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Mereka masih act like a slave. Mereka ini dalam kehidupannya mereka bilang, emang kurang kuburan di Mesir sampai mereka ini harus mati di tengah-tengah padang gurun. Di Mesir juga banyak makanan, ngapain mesti keluar, cari-cari masalah di luar. Di Mesir juga banyak masalah. Di Kanaan lebih gede masalahnya, banyak raksasanya di sana. Ngapain sih kita masuk ke tempat yang harusnya the promised land, tanah yang udah dijanjikan, begitu masuk tanah perjanjian, lah kok ada penghuninya. Harusnya Tuhan usirin dulu dong semuanya, kita tinggal masuk. Kenapain harus ada raksasa di sana? Emang Tuhan gak bisa itu usirin tuh raksasa semuanya, dia yang ngusir aja. Dalam kehidupan kita ini telah masuk dalam promised land. Why? Karena tanah yang dijanjikan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi dalam tanah perjanjian, di dalam Tuhan Yesus bukan berarti kamu bebas masalah. Bukan berarti kamu gak ada yang harus kamu kerjakan. Bukan berarti gak ada yang harus kamu lakukan. Bukan berarti kamu itu statusnya itu bukan orang yang menang. Bukan berarti, saudara pernah lihat kan orang yang punya tanah kadang-kadang suka dibedeng, dibatas-batasin kan? Kenapa tahu nggak? Karena supaya nggak ada orang yang menduduki di dalam kan, gitu loh. Nah ini orang-orangnya mereka udah menduduki di sana mungkin udah kelamaan kali. That's why itu perang di sana nggak habis-habis. Masalahnya di sana, masalah di Timur Tengah. By the way nanti yang ikut ke trip bersama saya tanggal 2 sampai tanggal 10 November, you will see the problem is not about religion. The problem itu is about occupation. Mengenai penjajahan, mengenai kepemilikan tanah. Sebenarnya paling gede itu masalah di sana itu adalah properti. Siapa punya siapa nih? Negara siapa punya siapa? It's not about religion. Karena apa? Di dalam Israel sendiri itu bisa ada 4 religion in the same area. And they live udah ratusan tahun. Di sana itu udah been there. Dan mereka hidup oke-oke aja. Tetapi yang jadi masalah selalu di satu tempat itu aja. Ada satu tempat itu aja berebut masalah properti. Saudara-saudara. Bayangin ya, sampai Kanaan mereka takut raksasa. Dibilang bangsa-bangsanya suka makan orang dan mereka menganggap diri mereka seperti belalang. It's so important bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Dan salah satu kisah yang saya mau bawa, saya akan nggak akan bawa ke kisahnya orang Israel pada saat masuk Kanaan, tapi saya lebih mau bawa ke satu hal ini, yaitu bagaimana menggambarkan mengenal diri kita itu begitu pentingnya, bukan dari sisi pandang kita, tapi dari sisi pandangnya Dia. Dari sisi pandangnya Tuhan, apa yang Tuhan anggap mengenai kita. Oke? Alright, kita akan buka di kisahnya Gideon sekarang. Gideon itu tahu saudara-saudara, itu lagi di tengah-tengah penjajahan. Orang Israel itu lagi dijajah sama satu bangsa yang namanya
Midian. Oke? Saudara-saudara tahu artinya Midian? Midian itu artinya apa tahu nggak? Strife atau perselisihan atau konflik. Siapa di sini yang nggak pernah ngalamin konflik? Saya pastor, saya di rumah baik-baik aja. Nggak ada konflik pastor. Ya, kamu diem-dieman aja bukan berarti tidak ada konflik. Sometimes we ignore that conflict. Kenapa kok saya tahu mengenai hal itu? Karena saya sering melakukan hal itu. Saya sering skip gitu. Begitu udah ngomongin konflik gitu ya, langsung ambil telepon. Kayaknya malas gitu ngadepin gitu ya kan. Paling enak escape-nya kemari. Paling gampang. Diajak ngomong 5 menit udah gak tahan. Bentar lagi pegang HP. Anak saya kalau lagi makan paling suka gitu ya. Semua HP kumpulin jadi satu brek gitu. Saya mau ngambil pun gak bisa. Semuanya mau ngambil gak bisa. Kita just talk. Ngobrol. Begitu ngobrol gak bisa. Nah itu kan konflik. Gimana caranya kamu bisa komunikasi satu dengan yang lainnya? Kamu kalau megang ke sini, kamu masih bisa pakai alasan. Wih, kalau saya paling gampang alasan kerjaan. Saya ngomong, bentar kids, 5 minutes, kerjaan dulu. It's so easy, why? Saya kerja, I have a business. Dan they know bagaimana bisnis itu penting, ya kan? Kalau enggak mereka enggak bisa sekolah nanti. Mereka enggak bisa makan gitu ya. Ya, tapi they know sebenarnya. Mereka anak-anak saya tambah lama tambah pinter loh. Mereka bilang gitu. Jadi kan bisa kan ngomong kan sebentar lagi gitu. Masih ngobrol sama family. Tambah pinter mereka. You cannot fool them anymore. Nah kan ada yang amin kan? I told you. They are getting smarter and smarter. Mereka tahu. This is a problem. Big problem. Akhirnya mereka harus ngobrol, duduk, diam, ngomong. Dan saudara-saudara, ngadepin kayak begini itu nggak gampang saudara. Saya selalu ngomong, ini kan fase. Saya ngomong sama istri saya, ini fase. Ngomong lu fase, lu ngomong terus lu fase gitu. I'm sick of that. Dia bilang, ini bukan cuma fase, ini lu itu masalah. Gitu bilang gitu, kamu itu masalah ini. It's not a phase. The problem is not with the kids. The problem is with us as parents. Sebagai keluarga, sebagai orang tua. Itu masalahnya di kita. Bukan cuma anak kita. You know? Mereka itu rindu untuk dipimpin. Tapi kita don't know how to handle. Kita nggak tahu bagaimana cara handle strife. Kita nggak tahu. We don't know how. Saya kadang-kadang merasa as a complete failure as a parent. Saya ini sering merasa gagal sebagai orang tua, saudara-saudara. I feel so weak. Waktu kecil, anak gak mau nurut, gampang. Mereka kan dibedong, gak bisa ngapa-ngapain. Paling makan gitu ya, tinggal makan, pup, ya kan. Bentar, nenen gitu, habis itu main, sebentar makan, pup, tidur, nenen. Terus habis itu, udah kayak gitu doang. Simple. Tapi begitu mereka tambah besar, permasalahannya nggak bisa mereka cuman, ayo sini aku bedong lagi, kelar. Nggak bisa. Mereka udah punya pemikiran sendiri. Mereka punya caranya mereka sendiri. They know how to talk. Mereka tahu bagaimana caranya mendapatkan sesuatu, kepingin mendapatkan sesuatu. Mereka udah punya keinginan. Amin. What happened is, ini yang namanya Gideon lagi di sana. Coba saudara-saudara baca Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Malaikatnya itu huruf M-nya, the angel of the Lord itu pakai huruf besar. Dan itu biasanya menggambarkan Kristus. Kristus itu perlambangan daripada Kristus. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon itu dipanggil apa? Pahlawan yang gagah berani. Siapa yang manggil? Tuhan nih. Kristus menamai Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Posisinya apa dia itu?
supaya dia itu mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Coba pikir, kalau ngirik gandum harusnya di pengirikan gandum, masa di pemerasan anggur? Ini udah nggak make sense. Tapi saudara lihat ya, di sini bayangan daripada Tuhan Yesus itu sudah ada. When you read the Bible, find Jesus in it. Coba cari Tuhan Yesusnya ada di dalamnya apa? Anggur, gandum. Anggur, gandum untuk bikin roti. Roti dan anggur. Gambar apa? Perjamuan kudus. Jesus is there. Ini ada perjamuan kudus di sini, saudara. Dan dikatakan itu tersembunyi. Tersembunyi bukannya dia itu karena takut formulanya dirampas. Karena ini kan penemuan baru nih. Gandum diperes diirik di pemerasan anggur nih. Wah, teknologi baru nih. Supaya nggak dicolong teknologinya. Enggak. Karena setiap kali mereka itu orang Midian itu pantengin pengirikan gandum. Begitu gandumnya kelar diirik, langsung diambil sama mereka. Langsung habis. That's why ini pakai cara, dia pakai cara manusia. Wah, dia pinter-pinteran nih, gitu loh. Saya orang Hokian. Gideon saya yakin orang Hokian juga. Apa sih pastor gitu? Ini pinter banget nih caranya. Ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kan nggak ketahuan nih. Ini cara manusia nih, keren nih. Tapi sembunyi-sembunyi ya. Jangan kasih tahu formulanya. Ntar ketahuan sama orang lain nih. Pakai cara manusia. Tapi Tuhan bilang, udah orang ketakutan, dia bilang Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Wow, ini bertolak belakang sekali. Next. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya. Jawabannya apa? Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Siapa yang sering kayak Gideon? Katanya Tuhan kasih kemenangan. Mana nih? Mengapa semuanya ini? Katanya Tuhan menyertai saya, Immanuel. Kok semuanya ini menimpa kita? Katanya Tuhan kasih kemenangan. Katanya kita lebih dari pemenang. Kok bisnis kayak begini-begini aja? Keluarga modelnya kayak begini aja? Hubungan keluarga gitu-gitu aja? B aja. Zamannya anak sekarang ya, B aja katanya gitu. Ya kan? Biasa saja disingkat B aja. Gitu loh. Ya kan? Ini apa ini? Gitu loh. Katanya Tuhan menyertai. Nggak tahu anak saya lagi masalah. Nggak tahu nih istri saya bisa kayak begini nih. Terus ditanyain, istri kamu lagi ini apa? Kenapa nih gitu? Emang udah waktunya dalam bulan itu? Enggak juga. Dia begitu aja sendiri. Saya juga nggak ngerti kadang-kadang kenapa. Suami saya pulang kerja, uring-uringan terus, marah-marah terus gitu. Mukanya asem banget gitu. Udah kayak nggak makan sayur asem hari itu, tapi mukanya asem banget gitu. Gimana sih itu caranya? Gimana ini? Bawaannya marah-marah gitu. Kalau anak saya bilang, Daddy marah-marah terus. Dia suka ngomel-ngomel katanya gitu. Ngapain sih Daddy ngomel-ngomel? Ngomongnya ngegas banget. Dikit-dikit digas, dikit-dikit digas gitu ya. Ya kan? Ini sulit, kesulitan. Banyak yang mengalami kesulitan. Katanya Tuhan beserta saya. Katanya Tuhan yang restore semuanya. Mana? Kapan nih? Katanya dulu banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, men, laut dibelah. Nggak pernah kejadian di orang lain. Cuman satu bangsa ini aja itu laut dibelah. Pernah nggak kejadian dalam sejarah? Nggak pernah. At least mereka the first. Nah, saudara, lihat setelah itu apa yang Tuhan jawab. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow,
Kenapa Tuhan jawabnya ini kayak begini? Harusnya Tuhan jawab itu ngomong dikit kayak, enggak Gideon, kamu itu bukannya kayak begitu kan, aku yang nanti berperang untuk kamu gitu. Kamu itu jangan takut. Enggak. Dia malah bilang, pergilah dengan kekuatanmu ini. Gideon lagi kuat enggak? Enggak lah, dia lagi ketakutan. Orang dia ngumpet-ngumpet. Dia bilang, selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Ya elah Tuhan, boro-boro saya aja lagi ketakutan, kamu suruh nyelamatin. Ini udah bertolak belakang banget. Bukankah aku mengutus engkau? Yang diajak, gini ya, saudara-saudara. Saudara bayangkan saat itu, ya. Ini Gideon, ya. Anggap kata nih, posisi saya nih di sini Gideon nih lagi kerja gitu ya. Tahu-tahu di sebelah nongol malaikat gede. Kalau saya mah kalau nongol malaikat di sini tahu-tahu bleng gitu ada malaikat terang. Saya mah apa aja dia ngomong mah gue turutin. Malaikat gila, malaikat tahu-tahu nongol. Saudara coba bayangin ya, tahu-tahu ada malaikat di sini tahu-tahu nongol bleng gitu. Saudara gimana perasaannya? Kaget, takut kan gitu, ngeri, gile gitu ya. Ada malaikat nongol di sini gitu. Ya kan? Serem lagi. Terus dia bilang, bertobat. Kamu gak tobat sih, aneh banget. Gak mungkin. Kamu lihat nih Gideon, udah malaikat ngobrol, hai kamu pahlawan yang gak berani, diajak argumen. Didebatin malah. Ini debat ini. Bukan cuma debat. By the way, Gideon itu di Ibrani 11, itu disebut pahlawan iman. Dia itu include di dalamnya. Model kayak gini nih, pahlawan iman. Pahlawan iman. Saudara orang ketakutan pahlawan iman. Saudara gak percaya sama saya, buka nanti Ibrani 11 di rumah sendiri. Cari, Gideon ada di sana. Ayat berapa pastor? Cari. Jangan suruh saya yang nyariin, saudara cari sendiri di rumah. Ada, Gideon itu ada di Ibrani 11. How can a big God so trusting kepada orang yang, sorry ngerti gak ya bahasa ini kan bahasa Jakarta ya, orang kenyi. Tahu nggak? Tahu kenyi? Bahasa Jakarta. Ketakutan. Sangat ketakutan. Coward. A coward. Penakut. Ini orang penakut. Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani. That is so kontras. Kontras banget. Nah terus pergilah dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kerjanya kekuatan debat. Kekuatan nanya-nanya. Kayak gini. Ini kekuatannya mah dia mah silat lidah. Bukannya silat. Silat lidah. Come on. Nih ya. Jawaban Gideon. Mind blowing. Coba next. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Didebat lagi, malaikat. Didebat terus. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Saudara tahu suku Manasye enggak? Suku Manasye itu suku paling kecil di antara suku Israel. Udah suku paling kecil, kaumnya dia paling kecil. Ibarat kata dia desanya paling kecil. Dan dia dikatakan, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Udah gitu dia paling muda, paling kecil, paling bontot. Saudara kalau udah tahu ini orang gak ada kualifikasi sama sekali. It's the least among the least. Kalau dia datang ke Samson gitu yang punya kekuatan ya oke lah. Gitu kan. Dia datang ke orang-orang yang kuat kek, pahlawan kek. Enggak. Tuhan sengaja datengin ke orang yang paling ketakutan. Dari suku yang paling kecil, keluarga yang paling kecil, orang anaknya yang paling kecil, paling bontot, dia yang paling muda. That is the pattern of God. Itu adalah polanya Tuhan, saudara. He is always looking for the least, the weakest, the less fortunate, yang paling gak beruntung, yang paling kecil, yang paling bontot, yang paling gak dianggap orang. Tuhan malah datengin. Itu polanya Tuhan. Dia gak ngelihat orang-orang yang paling jago, orang yang paling gede. Ya paling gampang lah, pilih aja yang paling jago, kelar. Orang kan bisa mimpin. Sengaja lo dicari orang yang paling ketakutan. Wow. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi balik lagi dia ngomong. Akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. 2 kali dia ngomong. Aku akan menyertai engkau.
kuncinya itu di situ. Bukan di kamunya. Kamu mungkin nggak bisa apa-apa. Kamu mungkin nggak punya apa-apa. Kamu mungkin dalam keadaan jatuh. Kamu mungkin dalam keadaan sakit-sakitan. Kamu mungkin secara financially kamu nggak bisa. Kamu mungkin secara keluarga kamu nggak layak. But God, tapi Tuhan bilang, that is your strength. Nah, ini kekuatannya. Lihat ya. Kekuatannya apa? Lihat tuh, imannya aja dia nggak ada. Tapi dia ketakutan, dia berasa lemah. Justru saat dia lemah Tuhan bilang, ini kekuatanmu, yaitu saat kamu lemah. Saat kamu itu lemah, that is your strength. Why? Because I am your strength, kata Tuhan. Kamu itu memang lemah, tapi aku yang kuat. Supaya nggak ada satu orang pun bisa menyombongkan diri. Harus Tuhan yang kuat. Lagunya tadi dibilang, Yesus memegang dengan kiri apa tangan kanan? Kanan itu lambang apa? Kekuatan. Tangan yang dominan. Kalau Tuhan Yesus megang dengan tangan kanan, yang dipegang tangan sebelah, jangan bilang kanan ya saudara-saudara. Aneh itu. Yang dipegang, kalau dipegang tangan kanan, Tuhan Yesus memegang dengan tangan kanan, berarti kamu megang dia dengan tangan kiri. Tangan kiri itu lambang tangan yang lemah. Give your weakness to his strength. Saudara, syarat paling gampang untuk saudara mengalami kemenangan yang paling gila dalam kehidupan saudara, yaitu pada saat saudara menyerahkan kelemahanmu. When you give up your weakness, karena itu yang cuma saudara punya. Waktu saudara kuat, dia gak akan ngomong apa-apa. Kan kamu kuat, kamu sudah kuat, memang kamu kuat. Ya kamu lakukan sendiri toh, lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Lakukan caranya Gideon, mengirik gandum di pemerasan anggur. Apa hasilnya? Gak ada apa-apa. Amin. Saudara, Tuhan itu note ya di sini ya. Note, colong di note. Tuhan gak berkata, aku akan memberikan kekuatanku kepadamu. Enggak loh. Dia tidak memberikan kekuatannya kepada Gideon. Dia cuma bilang, itu loh, pergi dengan kekuatanmu. Kekuatanmu apa? Kelemahan. Pergi dengan kelemahan. Karena apa? Aku nanti yang bekerja. Akulah kekuatanmu. Dia nggak kasih Gideon kekuatan kayak gimana. Sampai ujung akhir-akhirnya dia juga sama. Dia bahkan nggak menyentuh pedang untuk bisa ngabisin orang. Tahu nggak perangnya pakai apa? You know? Buyung, obor. Orang kalau digebukin pakai obor nggak mati-mati, saudara-saudara. Orang itu digebuk tuh kalau mau matiin orang pakai pedang, sesuatu yang tajam gitu. Enggak. Masa perang pakai obor? Oh iya pastor, kan dibakar. Itu bakar mati juga gitu ya. Nah terus apa hubungannya dengan buyung? Tanah liat. Habis itu dipecahin pula. Mending buyungnya solid gitu digampar ke orangnya, mungkin dia mati. Enggak, buyung dipecahin. Buyung, by the way ya, buyungnya begini. Obor, buyung. Obornya ditaruh di dalam buyung. Ya ilah, tambah gelap dong pastor. Iya. Emang bener, udah gelap terus dipecahin pula. Tuh obor udah mati, buyungnya mati. Tahu nggak yang terjadi? Mereka saling berantem di ini. Orang Midiannya kucar-kacir, habis. This is 300. Bukan Sparta, 300. 300 orang-orang yang lemah. This 300 ngalahin ribuan orang Midian. That's it. Tuhan yang berperang untuk saudara-saudara. You don't even lift a hand. Kalau saya ceritain mengenai buyung di dalamnya ada obor. Ini nanti saudara, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ya. But let me tell you, ini aja udah luar biasa. Tuhan itu polanya, Tuhan itu pakai sesuatu yang mudah, sesuatu yang small. Holycom. Ini apa artinya dibanding amoxicillin, dibanding azitromisin?
Apa artinya dibanding sama Panadol? What is this? Ini bisa ngalahin COVID. Wow. Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu. Your hand cuman bisa apa? Livolicom, 1 roti, 1 anggur. Makan tiap hari, 3 kali sehari. Saudara kalau bisa makan Panadol 3 kali sehari, seharusnya bisa dong makan Livolicom 3 kali sehari. Panadol, saudara makan, coba nggak makan sama sekali, saudara langsung makan Panadol, hajar aja. Yang punya mah langsung kena penyakit mah, betul? Saudara mesti minum Milanta, obat mah, untuk temenin Panadol, ya kan? Punya efek samping? Banyak, Panadol tuh punya banyak efek samping. Saudara nggak pernah, kita kan nggak pernah mikir. Ini ngomongin saya ya, saya juga nggak pernah mikir. Pokoknya makan aja gitu, nggak tahu isinya apa, makan aja gitu. Panadol hajar gitu. Habis itu tahu, aduh Panadolnya salah. Tadi mestinya makan Panadol hijau, bukan Panadol biru. Salah pula. Saya makan Panadol untuk flu, padahal saya cuma sakit kepala. Terus gimana? Ya udah. Ya, tahu nggak saudara? Banyak kita ini bikin kesalahan. Bahkan dokter aja bilang, kamu harus begini, kamu harus terapi ini, kamu harus terapi itu. Nggak ada yang salah dengan terapi. There's nothing wrong with therapy. There's nothing wrong with all the medicine. Semuanya mengenai ilmu kesehatan, nggak ada yang salah saudara. But, atau kamu harus datang. Saya harus datang nih ke KKR kesembuhan nih. Ada KKR nih banyak nih sekarang nih. Wah di sini nih, wah di stadion itu lagi ada KKR, gede-gedean itu. Pastornya sekali ngomong langsung pada sembuh. Sekali sembuh banyak itu. Yang di depan itu, deretan kursi roda. Udah sembuh semua. Belum juga, baru nyanyi, udah sembuh. Udah pastornya sakti ini. Ini datang nih kepada kesembuhan. Terus saya mau nih, iya tapi pastor saya pingin gitu. Kalau sembuh itu dramatis gitu loh. Mujizat gitu, didoain gitu ya. Wah sampai begini-begini baru sembuh. Itu baru namanya kesembuhan. Kalau cuma terima kayak beginian, hal yang kecil. Terus ngalamin kesembuhan, kurang dramatis pastor. It's too small. Terlalu kecil. See, God wants to move from something yang simple. Dia tuh sesuatu yang simple, yang sehari-hari. Kamu duduk, dengarkan firman. Listen to the word, firman kebenaran ini, and believe it. Just percaya aja. Katakan aku memang gak bisa, tapi Tuhan bisa. Aku memang gak mampu, tapi Tuhan yang lebih daripada mampu. This is the victory. Inilah kemenangan itu yang sebenarnya. Amin. Oke, next. Maka jawabnya kepadanya. Nah, ini orang berapa kali argumen? Udah 3 kali ya argumen. Ada lagi argumen. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Banyak yang kepingin tanda kan? Udah argumen sama Tuhan, ngobrol sama malaikat loh. Saya ini juga quite wondering, ini malaikat kalau misalnya ngamuk nih, dia ditebas gitu nggak ada salahnya loh, ini ngelawan ini, udah nggak percaya, udah mendingan dimatiin cari yang lain, apa susahnya sih? Mencari pengganti Gideon itu banyak. Tapi dia sengaja loh, Tuhan sengaja, ngelihat orang ini lemah. Dia nggak tahu diri, minta tanda. Maka dari itu, karena di sini ada tanda, maka semua orang Kristen banyak yang percaya akan tanda. Saya ini mau dapat pasangan hidup. Tuhan, kalau aku punya kasih karunia, saya perlu tanda. Nanti yang jemput di airport itu, bawain saya kue, pialegong. Itu pacar saya. Yang bawain itu loh, yang bawain saya itu. Cewek yang bawain saya, temen saya yang bawain dari Singapura. Beceng Hyang. Itulah pacar saya, karena saya suka babi. Hancur banget katanya gitu. Ya saudara-saudara, kita banyak suka minta tanda ya. Saudara mengucap syukur nggak? Tuhan itu nggak marah gitu. Dia nggak marah sama saudara. It's up to you. Tapi bukankah lebih baik kalau tanpa tanda pun engkau sudah percaya hal yang simple. Pastornya udah bilang bolak-balik, ambil Holicom. Ambil Holicom. Enggak, saya minta tanda gitu. Harus gitu.
Saudara, saudara tahu nggak tandanya di sini ini so simple? Tahu kan saudara? Yang kejadian ya. Ini ya by the way ya, Gideon ini nggak tahu diri loh. Dia minta tanda bukan sekali. Dia minta tanda sekali itu udah mujizat banget. Bayangin ya, pagi-pagi dia bilang, pertama, semua pokoknya sekelilingnya kalau ini tahu embun ya, embun besok pagi nih. Bilang, Tuhan saya mau tanda nih, besok pagi. Saya taruh kambing, kulit domba. Embun turun kan. Saya minta embun itu turun tapi cuman di bulu dombanya aja. Sekitarnya kering. Ini udah gak tahu diri saudara. Itu udah aneh banget, itu udah mujizat banget. Tapi Tuhan udah melakukan hal itu. Ya kan? Bener-bener kulit dombanya basah sama embun. Sekitarnya kering kerontang. Itu udah mujizat banget. Saudara berpikir ini mujizat gak? Ada yang mencoba merasionalisasi hal ini? Oh iya, itu karena begitu Gideon bangunnya mungkin agak kesiangan. Itu domba mungkin bulu dombanya mungkin agak basah. Tapi sekitarnya kena matahari kan pastor, jadi kering. Mungkin ada yang merasionalisasi. Mungkin ada di antara saudara yang mirip kayak Gideon. Gak percaya Tuhan, gak percaya. Sekali lagi. Sekarang semuanya basah. Bulu dombanya kering. Do you know, saudara-saudara tahu gak? Ini di sini adalah kenapa kok Tuhan ngasih dia 2 kali. Karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Bulu domba yang basah. Saudara tahu domba lambang apa? Lambang daripada Yesus. Amsal 19 ayat 12 katakan demikian. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Tetapi kebaikannya, his hesed, kasih karunia-Nya seperti embun yang turun ke atas rumput. Ya kan? Jadi artinya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu soaking di Tuhan Yesus. Dan di sekitarnya semuanya itu adalah melambangkan dunia yang kering ini. Yesus datang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Filled with it. Dan dia membasahi sekitarnya, membasahi dunia. Tapi dia sendiri mengalami murka Tuhan sehingga bulu domba itu menjadi kering kerontang. Supaya apa? Supaya kita semua, umat yang ada di seluruh dunia ini bisa mengalami kebaikan daripada Tuhan. Kisahnya Tuhan Yesus itu ada. His finished work itu ada dalam masalah tandanya Gideon. Ini bukannya masalah minta tanda saudara. Ini masalahnya adalah supaya kita semua bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ada di dalam perjanjian lama. So wonderful. Cara Tuhan bekerja melalui kasih karunia-Nya. This is how God ends strife. Bagaimana dia matiin namanya konflik dengan cara ini. Kebaikannya itu seperti embun. Amin. Mengenai identitas kita. Selama kita masih bertahan dengan identitas kita. Gideon ngomong kan. Saya ini gak berani. Tuhan bilang kamu pahlawan yang gak berani. Pergi dengan kekuatanmu. Kekuatannya Gideon. Yaitu dia punya ketakutan. Pergilah dengan itu. Tapi Tuhan udah bilang kekuatanmu itu adalah bukan di sana. Kekuatanmu itu adalah identitasmu yang dilihat oleh Tuhan. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Aku yang menyertai dia. Sebab itu dia adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Waktu kita percaya, Tuhan itu telah berikan kepada kita identitas yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu mungkin ketakutan, kamu mungkin gak berani, kamu mungkin gak punya apa-apa. Tapi dia bilang, kamu adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang baru? Kristus. Yang lama, kamu. Kamunya itu udah gak ada. Ciptaan yang baru adalah Kristus di dalam kamu. Itu kamulah ciptaan yang baru itu. Bukan kamu lagi di dalam kamu. Amin. Kamu mungkin bejana tanah liat. Tapi di dalamnya itu ada suluh. Ada terangnya Kristus. Bejana itu harus pecah. Supaya Kristusnya bisa nongol. Kelemahanmu itu harus kelihatan. Supaya Kristusnya bisa nongol. Kalau kamunya kuat. Tuhan gak ngeliat. Orang-orang gak bakalan bisa ngeliat. Amin.
Jadi mungkin kalian bingung gitu ya. Coba kita lihat konteksnya. Kenapa sih dibilang, oh iya, setiap orang yang ada di dalam Kristus, siapa di sini yang ada di dalam Kristus? Kita semua ada dalam Kristus? Are we the new creation? Yes, we are. Semua yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 katakan konteksnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Jadi saudara, mengenai ciptaan yang baru ini ada hubungan dengan ukuran manusia dan menilai Kristus. Betul? Ukuran manusia menilai Kristus. Kamu nilai orang lain, kamu nilai dirimu sendiri. Menurut siapa? Menurut kamu atau menurut Kristus? Kamu mau nilainya gimana? Dalam ciptaan yang baru, saudara senantiasa dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Roma 8 ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Why? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan oleh kita yang mengasihi Dia, tapi oleh Dia yang mengasihi kita. Kamu itu bisa lebih daripada orang menang karena apa? Identitasmu adalah orang yang dikasihi. You will be more than conqueror when you know that God loves you so much. God loves you so much. Dia itu sangat mengasihi kamu. Always loving you. Whatever yang kamu lakukan, Dia tetap mengasihi kamu. Ada yang bisa memisahkan? Gak ada. Saudara coba baca ya. Saya mau kasih tahu ini. Kata orang yang menang. Orang yang lebih dari, orang yang menang itu bahasanya nikau. Orang yang lebih daripada pemenang namanya hiper nikau. Saudara tahu? Hyper grace. Ya kan? Lebih daripada more than grace. Artinya more than enough grace. More than abundance grace. Karena grace-nya itu sebenarnya kasih karunia itu selalu hyper. Karena kasih karunia itu bilang hyper perisio. Dia itu lebih melebihi dibanding apapun juga. Nah di sini nikau itu biasa. Tapi kalau hyper nikau, nah bahasanya begini. Hyper nikau itu artinya hyper nikau itu to conquer. Untuk menguasai. Tapi kalau Kristus artinya apa? Dia bagi Kristus hyper nikau. Dia menguasai segala musuh-musuhnya. Bagi orang percaya apa? Bagi orang percaya bukannya dia perang-perangan sama orang lain. Enggak. Hipernikau itu adalah tetap memegang iman mereka. Bahkan sampai mati. Sampai di mana terhadap semua musuh, terhadap semua pencobaan, kamu tetap berpegang kepada imanmu. Pada saat kamu tetap percaya, meskipun keadaannya enggak bagus, kamu disebut sebagai hipernikau. Pada saat kamu tahu kamu sedang mengalami hal yang luar biasa pahit, mengecewakan. Hal yang gak mungkin kayaknya saya ngalamin bertubi-tubi kayak begini. Yet I still believe in you Lord Jesus. You are more than a conqueror. Ini definisinya. Saya dapat definisinya pas di Alkitab ini. Dibilang satu lagi kasus. Yaitu satu lagi definisinya mengenai hipernikau. Pada saat seseorang yang menang di dalam kasus pengadilan. Dia menang dalam kasus pengadilan. Itu hipernikau. Itu orang yang bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang. Karena apa? Saudara bukan cuma diampuni dari dosa-dosa saudara. Tetapi saudara juga mendapatkan setiap berkat yang telah disiapkan. Berkat Abraham jadi milik saudara juga. That is more than conquerors. Saudara tahu kan kalau menang di kasus pengadilan, saudara bukan cuma, statusnya apa? Menang. Status menang gak cukup saudara. Tapi kamu juga digantiin, ganti rugi. Apa yang menjadi hakmu dikembalikan. Bukan hanya itu, ditambahin. Saudara, di dalam Kristus, saudara bukan hanya menang di pengadilan. Tapi saudara dinyatakan bukan hanya tidak bersalah, tapi saudara diberkati. Hidupanmu dilimpahi. Kalau saya sih jadi orang menang kasus saja udah oke. Nah ini bukan cuma menang kasus.
Udah menang kasus, dikasih berkat pula. Nah, ini luar biasa. Amin. You are more than a conqueror. Tahu nggak sebabnya kenapa? Why? Karena Roma 8 ayat 38 dan 39 katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ini ayat setelahnya ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. That is the reason why. Gak ada yang bisa misahin, saudara. You are more than a conqueror. Karena benar-benar gak ada yang bisa misahin saudara dari kasih Tuhan. Gak ada satupun, saudara. Saya akan berikan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Saudara merasa kayaknya, ya tapi saya kan banyak kesalahan, pastor. Saya banyak gak berhikmat. Saya ini banyak mengalami blunder dalam kehidupan saya, dalam pernikahan saya, dalam hubungan keluarga saya. Saya ini merasa seperti orang yang bodoh. Good. Karena apa? Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 27-28, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, bukan apa yang pintar ya. Di sini katakan jelas ya, apa yang apa? Bodoh. Nggak salah kan? Saya nggak salah baca kan? Benar ya? Saudara nggak salah baca ya? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Dipilih Allah. Ngapain milih orang yang bodoh? Tapi di sini dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia. Kuncinya itu digaris bawain. Bodoh bagi dunia. Lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Tidak terpandang, hina bagi dunia. Kalau saudara merasa bahwa ini adalah kriteria saudara, good. Karena saudara dipilih Allah. You're chosen by God. Kenapa? Bahkan apa yang tidak berarti. Saudara mungkin rasanya kayak gak berarti. Kadang-kadang saya merasa tidak berarti di hadapan istri saya. Saya merasa tidak berarti di hadapan suami saya. Apa yang saya lakukan kayak gak ada artinya. Saya udah masak capek-capek. Dibilang enak aja enggak. Ngomong kayak dikit thank you. Suaminya bilang gitu. Saya udah kerja capek-capek. Pulang-pulang diomelin, ayo bersihin ini, ayo bersihin itu. Nggak tahu ya kerja suaminya capek. Ngurusin anak lagi gitu. Suruh bersihin pupnya si Dogi gitu ya. Ngomong kayak gitu, thank you ya Habi udah kerja gitu. Disambut kayak gitu loh, pakai apa gitu lah ya. Pakaiannya agak yang kurang-kurang dikit gitu ya mungkin gitu ya. Kan enak mata kita adem gitu. Well, saudara-saudara, welcome to the family world. It doesn't happen that way. Apa yang terjadi? Pulang-pulang, bersihin dong, tolong dong, ini dong. Ini. Banyak gitu, mendadak banyak gitu, tugasnya banyak sekali gitu. Oh Tuhan gitu ya. Aku merasa tidak berarti Tuhan dalam keluarga ini gitu. Sorry, bukan curcol, bukan curhat. Saya hanya mewakili dari para pria. Saudara-saudara, the message. Tolong the message. I hope I can finish this sermon ya. Isn't it obvious that God deliberately chose men and women that the culture overlooks and exploits and abuses? Kalau saudara merasa di-abuse, saudara merasa dimanfaatkan, saudara merasa tidak diperhatikan, thank God. God deliberately chose you. You. In your weakness. Choose these nobodies to expose the hollow pretensions of the somebodies. Wow. Ini asik banget saudara-saudara berada dalam Tuhan ini ya. Saudara bisa menjadi dirimu sendiri. Kalau saudara lemah jangan bilang saudara sok kuat. Bilang aja lemah. Bilang aja gak bisa. Jujurlah sama Tuhan. Justru karena kita lemah dan kita bisa memegahkan diri di dalam kelemahan kita. Dialah yang menaklukkan raksasa-raksasa itu. Not you. Dia yang menaklukkan raksasa. Gunung dan raksasa dalam kehidupan kita itu dia yang menaklukkan. Bukan kita. Nih,
Tahu nggak? Bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan siapa? Yosua, ya kan? Dan Kaleb. Kita tahu lah ya, Kaleb itu artinya apa? Ya kan? Udah nggak berarti. Bayangin ya, orang disebut-sebut anjing. Kita aja dikatain anjing aja dikit udah tersinggung. Ini orang namanya anjing emang. Manggilnya jing gitu. Ya kan, kalau anjir gitu, dikit nama gue disebut gitu. Nah, ini orang kayak begini nih, gitu ya. Kaleb ini bukan siapa-siapa. You know right, Kaleb itu bukan siapa-siapa. Saya udah pernah cerita mengenai hal ini. Siapa Kaleb? Dia bukan anaknya raja, dia bukan yang anak penatua. Kaleb ini anak siapa? Dia anaknya budak. Seseorang budak yang lahir pada saat di Mesir. Ini budak. Hanya salah satu dari anak budak. Saudara bisa baca sendiri. Sebelum bilangan 13 nggak ada itu ceritanya mengenai Kaleb. Nggak ada sejarahnya. Yosua. Yosua melambangkan siapa? Yehoshua. Jesus. Yosua 10 ayat 40 sampai 42. Apakah Yosua yang memenangkan? Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga di seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab, tolong digaris bawah itu, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yang berperang siapa? Tuhan. Siapa yang memberi kemenangan? Tuhan, bukan kamu. Ingat ya, kamu mungkin ikut berperang, tapi yang memberikan kemenangan tetap Tuhan. Don't take credits. Jangan take credits. Kamu mungkin lihat ya, polanya ini Tuhan kok berpihaknya pada yang lemah terus gitu ya. Kelihatannya yang disingkirin orang, yang sejarahnya yang memalukan gitu, sengaja dipilih sama Tuhan. Yang bukan siapa-siapa gitu. Polanya manusia itu kebanyakan begini ya. Jadi bahwa kalau kamu tuh kuasa Tuhan mengalir untuk kamu akan punya kuasa nih, jadi super power nih. Super power nih kamu. Kamu harus naik ke levelnya Tuhan, benar? Kita berasa kalau kita udah dikasih kekuatan oleh Tuhan, harusnya kita naik ke levelnya Tuhan. Enggak loh. Saya ngelihat Tuhan justru turun ke levelnya kita loh. Dia turun ke levelnya justru di bawah sana. Justru saat kamu merasa lemah, Tuhan turun ke level kamu. Justru disitulah Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Pada saat kamu lemah. Bukan pada saat kamu naik ke levelnya dia. Enggak ada tuh ceritanya kamu naik ke levelnya dia. Enggak. God may bring you to his level, tapi kamu gak naik sendiri ke levelnya Tuhan. Gak bisa saudara-saudara. Justru Tuhan harus turun ke levelmu. God has to come down to your level. Ini bertolak belakang. 1 Korintus 1 ayat 29 ayat 31 terusannya. Supaya apa? Supaya apa saudara-saudara harus dipermalukan? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tahu gak saudara permulaan dari hikmat? You know when you have wisdom? Bagaimana kamu bisa tahu kamu punya wisdom? Pada saat kamu mengenal bahwa Kristus yang membenarkan kita, itu kamu punya wisdom. Dikatakan Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmatnya apa? Bahwa ia membenarkan. Ia yang menguduskan. Dan ia juga yang menebus kita. That is wisdom. Ini tertera, ini ini bukan saya ya, gitu ya. Justru ya, segala kelemahan kita, kelalaian kita, kesalahan kita, kebodohan kita, itu perlu ditebus, perlu dibenarkan, perlu dikuduskan. Kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri, kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kamu mungkin sempat buat salah, tapi yang menebus kesalahanmu itu Yesus tetap. Kamu mungkin bisa merasa
kayaknya terikat dengan pemikiranmu yang berkata, kalau dulu aku punya trauma nih, bakalan keulang lagi nih. Maybe you're afraid. Mungkin kau takut untuk membuka suatu hubungan yang baru. Engkau takut untuk membuka suatu a new relationship. You're close yourself to a new opportunity. Mungkin kau menutup dirimu terhadap kesempatan yang baru. Mungkin Tuhan sudah bicara kepadamu dan kamu menutup diri bilang, aku udah salah. Mana mungkin aku bisa sukses lagi kayak begini. Mungkin kamu gak ngomong, tapi kamu ngomong dalam hati. You've been thinking, how can a failure like me be successful? Well, your failure is your power. Kamu boleh bermegah with your failure. That is how good our God is. Because He loves us. Amin. Waktu engkau lihat kamu sakit, dalam sakitmu, Kristus menebusmu. Waktu engkau lagi kekurangan, Yesus yang menebusmu dari kutuk kekurangan. Waktu engkau lagi terpuruk, Dia yang mengeluarkanmu dari keterpurukanmu. Kalau kamu mau sombong, sombonglah karena bukan kamu yang mampu. Tapi karena Kristus yang mampu. Amin. Kamu ini bukan orang yang menang. No, you're not. Kamu lebih dari orang yang menang. Why? Karena Kristus yang mengasihimu. Kalau saudara tahu ya, ada satu gereja yang Tuhan kasih pujian. Di kitab Wahyu, itu ada 7 gereja. Betul? The only church, satu-satunya gereja yang Tuhan puji, itu cuma ada 1 dari 7. Ini aneh banget. Gerejanya namanya Gereja Philadelphia. Coba dikeluarin Wahyu 3 ayat 7-8. It's the last verse. Dibilang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Next. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Pekerjaanmu apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kekuatannya gerejanya Philadelphia. Bukan karena dia mengasihi Tuhan, wah kayak gimana gitu. Bukan karena dia bekerja mati-matian untuk Tuhan, pelayanan untuk Tuhan. Enggak ada. Dia cuma bilang, kamu kekuatanmu gak seberapa. Mungkin gak ada, duitnya aja juga gak ada mungkin. Ini gereja mungkin juga maksudnya orang-orangnya itu mungkin ya nggak bisa lah, terlalu lah, kayak gimana lah gitu loh. Ya kan? Tapi ya, saya bilangin ya, kalau saudara lihat di Wahyu mulai 1 sampai Wahyu 1, 2, 3, 4. Dibilang Efesus itu kalau dilihat judulnya itu dikatakan the loveless church. Efesus itu padahal luar biasa pekerjaannya. Smyrna, gereja kedua, dikatakan the persecuted church. Ketiga, Pergamos itu dikatakan the compromising church. Nggak ada yang bagus. Padahal ini luar biasa loh, ini gerejanya keren banget. Bayangin ya, Efesus itu tuh mereka tuh bekerja untuk Tuhan dengan luar biasa. Sampai mati-matian mereka bekerja untuk Tuhan. Tapi dikatakan the loveless church. Tiatira, dibilang the corrupt church. Sardis, wah ini sadis banget. Dikatakan the dead church. Bayangin aja, gereja yang mati. Laodikea, nah saudara pasti tahu nih Laodikea. The lukewarm church, gereja paling som-som kuku. Saudara tahu nggak julukannya Philadelphia apa? Julukannya the faithful church. That's the only pujian yang Tuhan kasih. Out of 7 church. There's only one good thing about this church. Philadelphia artinya the city of brotherly love. Because they know Tuhan mengasihi mereka, kekuatan mereka nggak seberapa. Pintu yang nggak kebuka dibuka sama Tuhan. Pintu yang udah tertutup dibuka sama Tuhan. Pintu yang udah kebuka nggak bisa ditutup oleh siapapun. So if you have a closed door right now, kamu merasa banyak pintu ketutup sekarang ini, tenang, bukan kamu yang akan buka pintu itu. Tuhan akan bukakan pintu yang lain.
Dia akan open you up another opportunity that is better than that one. Jangan maksain dengan kekuatanmu. This is God's power we're talking about. Amin. Kamu itu punya Tuhan yang besar. Jangan bikin Tuhanmu itu kecil. Dia nutup satu pintu, bukan berarti Tuhan itu jahat sama kamu. Dia mau kamu itu percaya sama dia. Kamu mungkin gak punya kekuatan, tapi ini pintu sama dia, ada pintu lain dibuka lebar-lebar. Mungkin kamu terlalu mantengin, Tuhan kok tutup pintunya. Di pintu udah ditutup, kamu mantengin di depan. Padahal di belakang pintu udah terbuka lebar-lebar. Kamu gak bisa ngeliat. Why? Because you're so focused on that closed door. Jangan saudara. Listen to him. Dengarkan dia. Believe in him. Believe in his strength. Saudara gak perlu percaya sama kekuatanmu. Memang kekuatanmu gak ada apa-apanya, memang gak seberapa. But you have the key of David. Amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.